Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai koalisi PKB dan Partai Gerindra. Dalam koalisi itu, teman-teman akan mengusung calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden adalah Muhaimin Iskandar. Kenapa seperti itu? Mungkin teman-teman karena Pak Prabowo ini elektabilitasnya selalu nomor satu. Jadi dibanding dengan Ganjar maupun Pak Anies, ini Pak Prabowo selalu menempati ranking nomor satu. Inilah yang mungkin dijadikan alasan kenapa Pak Prabowo harus mengambil sebagai calon presiden. Sementara Muhaimin ini menjadi calon wakil presiden. Tetapi kalau kita melihat sebelumnya teman-teman, Muhaimin ini atau PKB ini sebenarnya mau berkoalisi dengan PKS dan juga dengan Partai Demokrat. Tetapi di tengah jalan ketika koalisi ini belum terbentuk, belum terbangun secara kokoh, ini malah Muhaimin bertemu dengan Partai Gerindra untuk berkoalisi mengusung Capres-Cawapres 2024 yang akan datang. Dan ini hampir dipastikan teman-teman bahwa Pak Prabowo memang ini akan maju di 2024 sesuai dengan amanah, sesuai dengan masukan dari kader Partai Gerindra supaya Pak Prabowo maju di 2024. Padahal kalau kita melihat teman-teman, tahun kemarin, tahun 2019 kemarin, Pak Prabowo maju itu memang mendapatkan suara yang cukup besar teman-teman. Ada teman-teman atau sahabat-sahabat dari 212 itu yang mendukung full terkait pencapresan Pak Prabowo melawan Pak Jokowi di 2019. Tetapi sepertinya di tahun 2024 ini berbeda teman-teman, kondisinya sudah berbeda. Dimana ketika Pak Prabowo kemarin ini diminta supaya beroposisi saja di pemerintahan Pak Jokowi, tetapi Pak Prabowo mengambil keputusan bahwa dia harus masuk dalam pemerintahan dan akhirnya Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ini yang membuat kecewa banyak pihak yang seharusnya menjadi oposisi malah berkoalisi. Nah, dengan kekecewaan seperti itu kemungkinan banyak alumni 212 tidak akan mendukung Pak Prabowo atau tidak akan memilih Pak Prabowo di 2024 yang datang. Jadi suara yang kemarin itu banyak mendukung Pak Prabowo ini akan menjadi tidak mendukung lagi teman-teman kalau Pak Prabowo maju di 2024. Dan saya yakin alumni 212 ini akan banyak memilih Pak Anies Baswedan jika Pak Anies nanti maju di 2024. Apalagi kalau kita melihat sekarang teman-teman, banyak relawan Pak Anies Baswedan sudah melakukan deklarasi-deklarasi di mana-mana mendukung Pak Anies di 2024 dan bahkan ini akan menggerakkan kekuatan dari semua relawan Anies Baswedan jika diusung dari Partai Nasdem. Karena Nasdem ini kemarin beritanya banyak DPW ini mendukung Pak Anies Baswedan. Mayoritas mendukung Pak Anies lah di Rakernas Partai Nasdem. Sehingga peluang Nasdem mengusung Pak Anies ini cukup besar. Nah teman-teman, terkait koalisi Partai Gerindra sama PKB ini mendapat sorotan dari Partai Demokrat teman-teman. Katanya teman-teman, koalisi antara Prabowo sama Caimin ini seperti dipaksa nikah oleh orang tuanya. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News teman-teman. Partai Demokrat ibaratkan pertemuan Caimin dan Prabowo bagi anak dipaksa nikah oleh ortu atau orang tuanya. PKB baru saja menggelar pertemuan dengan Gerindra terkait kerjasama politik menuju Pilpres 2024 setelah menyatakan diam-diam pacaran dengan Partai Demokrat dan PKS. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Demokrat Andi Arief menyebut pihaknya menghargai jalinan komunikasi mereka dan mengibaratkan anak gadis yang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Andi mulanya bicara soal prinsip Demokrat dalam menjalin komunikasi dengan parpol lain. Andi mengatakan akan bersungguh-sungguh ikut dalam koalisi yang berpotensi menang. Ada dua hal yang prinsip. Partai Demokrat akan cermat menjalin koalisi dengan yang sungguh-sungguh ingin melakukan perubahan dan perbaikan pasca Jokowi.
Partai Demokrat akan bersungguh-sungguh ikut dalam koalisi yang berpotensi menang, kata Andi kepada wartawan Minggu 19 Juni 2022. Andi berintrospeksi saat elit P3 Hamzahas dan Agung Gumelar maju sebagai paslon di pemilu 2004. Andi mengatakan tak akan mengulangi kejadian kekalahan itu lantaran kurang perhitungan. Karena tidak akan mengulangi kisah Pak Hamzahas dan Pak Agung Gumelar yang mendapatkan tiket namun tak memiliki elektabilitas sehingga kalah dalam kontestasi, kata Andi. Atau kisah pasangan lain yang pernah ikut capres dan capres namun kalah karena kurang perhitungan, imbuhnya. Andi kemudian mengungkit syarat ambang batas pencapresan atau presidensial threshold sebesar 20%. Dia menyebut membuka jalan komunikasi dan menuntaskan pertemuan dengan Sekjen PKS Habib Abu Bakar dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Akibat PT presidensial threshold 20% saat ini, politik pemilu kita menjadi sumpek. Cara Demokrat membuka jalan dengan sistem yang sumpek ini. Agenda pertama menuntaskan pertemuan 3 sekjen, PKS, Demokrat, dan PKB. Tepatnya menuntaskan ajakan PKS dan PKB untuk sungguh-sungguh dalam membuka koalisi karena rakyat menonton ini, katanya. Poin 2, lanjut Andi, pihaknya juga akan bermanuver dengan Gerindra dan Nasdem. Bahkan tak menutup kemungkinan akan bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu KIB yang digagas Golkar, PAN, dan P3. Kedua, memperluasnya dengan partai-partai lain termasuk dengan Gerindra dan Nasdem. Misalnya, bahkan terbuka buat KIB yang beberapa pimpinan partainya sudah menjalin komunikasi, katanya. Namun dia menyebut belum menjalin komunikasi dengan PDIP terkait Pilpres 2024. Partai Demokrat hanya belum berkomunikasi formal dengan PDIP. Mungkin belum ketemu saja momentumnya, imbuh dia. Terkait pertemuan Prabowo dan Caimin, Andi menyebut masih terus menjaga komunikasi dengan PKB. Dia menilai PKB memiliki strategi tersendiri di pertarungan Pilpres mendatang. Apakah masih perlu bertemu setelah pertemuan Pak Prabowo Caimin? Saya kira tetap menjalin komunikasi minimal. Mungkin PKB ada strategi tersendiri soal Pilpres, kata dia. Dia kemudian mengibaratkan pertemuan Caimin ke kediaman pimpinan Gerindra itu seperti anak gadis yang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Kami menghargai itu, ibarat anak gadis mungkin dipaksa menikah oleh orang tuanya. Hahaha, sambungnya. Itu teman-teman pandangan dari Andi Arief terkait pertemuan antara Gerindra sama PKB, antara Pak Prabowo sama Caimin. Ini diibaratkan seperti anak gadis yang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Nah, ini menarik untuk diperbincangkan. Karena apa begitu, teman-teman? Karena PKB ini kan awalnya tetap ngusung Caimin sebagai capres. Bahkan kemarin, teman-teman, ketika ada pertanyaan dari wartawan apakah mau bergabung dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang dimotori oleh PAN, P3, dan Golkar. Jawabnya Caimin adalah, saya mau bergabung dengan KIB asalkan capresnya saya. Jadi pede sekali, teman-teman. Caimin mengatakan, saya mau berkoalisi asalkan calon presidennya saya. Nah, sekarang teman-teman, ketika bertemu dengan Pak Prabowo, Caimin ini tidak berani mengatakan capresnya itu saya. Kenapa begitu? Karena antara Gerindra sama PKB ini, kalau kita lihat komposisinya, suaranya masih besar Gerindra. Kenapa Gerindra besar? Ya karena efek elektoral di Pilpres 2019 kemarin. Karena capresnya kan hanya 2, Pak Jokowi Ma'ruf Amin sama Pak Prabowo Sandiaga Uno. Sehingga mayoritas masyarakat Indonesia kan terbelah menjadi 2. Yang satu memilih Jokowi Ma'ruf Amin, yang satu memilih Prabowo Sandi. Sehingga suara rakyat yang begitu besar ini banyak memilih partai Gerindra atau partainya PDIP, sehingga 2 partai ini besar, teman-teman. Nah, itu yang menjadi keuntungan partai yang mengusung calon presiden. Ini sama halnya nanti ketika Pak Anies diusung oleh partai Nasdem atau partai PKS atau partai apa,
yang mengusung Pak Anies ini akan mendapatkan efek elektoral. Banyak masyarakat yang ini memilih Pak Anies Baswedan, maka suaranya juga akan memilih partai yang mengusungnya. Itu otomatis seperti itu. Dan hasilnya tentu partai pengusung itu akan menjadi besar, akan menjadi gemuk suaranya. Dan inilah yang bisa mengangkat partai tersebut. Jadi saya melihat apa yang dilakukan Nasdem ini selangkah lebih maju. Kalau partai Nasdem ini sudah mengusung Pak Anies Baswedan, maka orang akan melihat partai Nasdem adalah partai pengusung Pak Anies dan layak untuk dipilih di 2024 yang akan datang. Jadi selangkah lebih maju daripada partai lain yang belum juga mengusung. Karena yang di depan, garda terdepan ini biasanya akan diingat masyarakat, akan diingat rakyat. Ini loh pejuang yang memperjuangkan Pak Anies Baswedan. Makanya kita pilih para pejuang itu. Jadi yang terjadi nanti calon DPR dari Partai Nasdem, kalau mengusung Pak Anies teman-teman, ini akan mendapatkan suara yang cukup banyak untuk duduk di Senayan. Ini beda lagi teman-teman kalau partai politik itu tidak mengusung capres. Misalkan partai A ini tidak mengusung capres A atau capres B atau capres C, dia netral saja, maka masyarakat juga tidak akan banyak memilih partai tersebut. Karena partai itu adalah wujud dari aspirasi rakyat untuk memilih calon presidennya. Kalau dia itu tidak melakukan keperpihakan kepada salah satu capres, maka tentu akan ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem itu adalah langkah yang strategis untuk mendulang suara di 2024. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dengan Cak Imin. Ini menurut Andi Arief seperti anak yang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Saya tidak tahu apakah ini bentuk sindiran kepada PKB dan Partai Gerindra, yang pada akhirnya nanti teman-teman Partai Demokrat tidak akan mau bergabung dengan koalisinya Gerindra dan PKB. Mungkin Partai Demokrat akan memilih berkoalisi dengan Partai Nasdem, di mana Partai Nasdem itu juga tidak punya kepentingan untuk mengusung calon presiden dari internalnya, tetapi mengambil dari tokoh yang lain. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.